Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Sampai dibuang ke tempat sampah yang cat-cat diambili karena udah disapu ibu. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di Gmeet ya, Google Meet, mata kuliah sosial media branding pendidikan agama Islam. Insya Allah selama 1 semester ke depan saya akan membersamai teman-teman semua ya. Insya Allah sejumlah berapa nih? Totalnya ada berapa, Punten? 39 orang, Pak. Ya, 39 orang ya, pada mata kuliah sosial media branding PAI. Jauh sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena sepertinya kita satu sama lain belum saling mengenal dan mengetahui. Nama saya Zainal Muttaqin ya, jika dipanggil nyaut ya gitu. Jadi kalau dipanggil ya saya pasti akan nyaut gitu. Tapi kalau enggak ya enggak nyaut gitu. Nah, saya Zainal Muttaqin, saya berasal dari Turki ya. Turki, turunan kidul Pulau Jawa Barat, Pulau Jawa. Asli dari Pandeglang saya, dari Pandeglang Banten. Tepatnya di dekat sekitar MUI Pandeglang lah. Alun-alun turun tidak jauh dengan kediaman orang tuanya Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya satu sekolah, satu madrasah, satu permainan, satu sawah, satu gambaran tepok ya. Ya kasarannya mah punten ya, ingus angka 11-nya tuh saya tahu gitu waktu kecilnya tuh, beliau tuh. Ya, tahu betul lah saya ngambeknya gimana, guling-gulingannya. Itu kan dulu ya, kalau sekarang sudah berbeda ya, masing-masing punya jalan dan tujuan gitu, hidup dan juga pendamping. Jadi saya satu kampung, satu RT, satu RW, ya, satu permainan, satu sekolah gitu dengan beliau itu. Dan berpisah setelah lama, ketemu lagi waktu S1 ya di Jakarta, beliau di Fakultas Dirosat Islamiyah, saya di Fakultas Adab. Tahun 2005 beliau ke Libya ya. Terus ketemu lagi 2016 di Bekasi ya, sudah punya aktivitas masing-masing. Nah itu sekitar pengantar ya, kebetulan saya juga dosen PNS di UIN Siber Senujati Cirebon. Home base-nya kebetulan di jurusan komunikasi penyiaran Islam ya, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Walaupun saya base S1-nya adalah bahasa dan sastra Arab ya, terus kemudian S2-nya pindah ya, saya tidak linear, lebih memilih ke prodi ilmu komunikasi dengan konsentrasi komunikasi politik. Karena setelah S1 saya bekerja, sempat ikut di Senayan ya, terus juga kemudian resign dan bekerja di salah satu penerbit buku terbesar ya di Indonesia, ya, khususnya di Hazanah Keislaman, itu penerbit Mizan ya, resign, terus kemudian saya bergabung di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai apa ya, mungkin tenaga ahli di dinas sosial gitu ya. Baru kemudian ikut tes CPNS, lolos di tahun 2020 dan bergabung di UIN Siber Nurjati Cirebon. Itu sekilas pengantar. Nanti kita akan berkenalan satu sama lain. Teman-teman ya, saya manggilnya teman-teman saja lah. Kalau manggil Bapak Ibu sepertinya takutnya ya nggak enak lah gitu ya. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua kan gitu. Udahlah teman-teman lah. Gitu. Supaya kita sama usianya ya, di angka atau 18 tahun semuanya bisa pukul rata gitu. Oke, sebelum kita mulai, pada
mata kuliah sosial media branding PAI ini ya sebetulnya sebelum jauh saya menyampaikan core learning-nya di mata kuliah ini atau di pertemuan kita ya umumnya memang di PJJ itu yang sudah biasa itu kan ada 4 sinkronus dan sisanya asinkronus gitu. Jadi saya harap ya teman-teman semua karena kita sama-sama sudah dewasa ya, masing-masing juga sudah dewasa, saya sudah dewasa, teman-teman sudah dewasa. Jadi pola pembelajaran kita adalah pola pembelajaran orang dewasa. Jadi tidak ada aturan yang tertulis lah gitu ya. Masuk harus jam sekian misalkan telatnya berapa menit. Jadi kita kalau memang jadwalnya ternyata jam 10 ya sudah masuk jam 10 gitu. Saya juga tidak akan menegur atau menyapa kenapa telat, tidak. Jika itu pada pertemuan sinkronus gitu. Intinya prinsipnya sebagai bukti formatif itu terpenuhi ya. Jadi tolong nanti teman-teman bisa kerjasama dengan saya sebagai pengampu ya paling tidak tugas-tugasnya dipenuhi lah. Itu intinya. Tugas-tugasnya dipenuhi, materi yang disajikan dibaca gitu ya. Kalau sinkronus kan kita pasti tatap maya. Asinkronus itu memungkinkan saya mungkin share materi ya dalam bentuk artikel atau jurnal atau juga video ya. Baik itu video saya pribadi maupun video orang lain yang tentu berkaitan dengan perkuliahan kita selama 1 semester gitu. Itu teman-teman ya. Jadi sehari-hari saya di Cirebon ya. Walaupun terkadang ya ke Bekasi juga karena saya juga ada tempat tinggal di Bekasi. Dulu sebelum di Cirebon sempat PJKA lah, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Jadi pulang Jumat sore ke Bekasi, Ahad sore kembali ke Cirebon gitu. Hampir 3 tahun 4 tahun lah gitu. Sekarang sudah stay di Cirebon alhamdulillah. Nah, kita tahu bahwa sosial media itu kan sudah ada pada genggaman teman-teman semua ya. Di sini juga saya yakin Bu Cindy, Bu Arin suka jedag-jedug ya melalui TikToknya gitu ya, yang yalel-yalel gitu ya, seperti itu. Nah ini sudah ada pada genggaman tangan-tangan teman-teman semua. Semua platform ya, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube lah, itu semuanya sudah ada gitu. Nah itu sebetulnya sesuatu hal yang positif ketika kita gunakan sebagai sarana untuk pembelajaran gitu. Ya tidak hanya sebatas untuk bahwa kita memang sebagai content creator maka boleh gitu, tapi itu juga bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk peserta didik kita gitu ya, sebagai wasilah atau media ya. Wasailnya tadi banyak dengan berbagai platform, itu bisa kita gunakan dengan maksimal. Tinggal bagaimana kita ya, tentu sebetulnya secara praksis teman-teman ini sudah mempraktikkan itu gitu, sudah mempraktikkan itu sejatinya, tapi kan secara teori mungkin belum semua didapat gitu. Nah, ini juga penting ya, secara teoritis kita juga mengetahui gitu ya seputar sosial media branding gitu, karena branding atau citra diri itu penting ya teman-teman. Citra diri itu penting karena orang akan melihat atau menilai seseorang itu ya dari merek atau brandnya kita itu. Nah, branding itu juga kemudian karena umumnya teman-teman adalah sebagai pendidik, maka brand kita hari ini adalah sebagai pendidik atau juga sebagai dai dan daiyah. Atau kita adalah seorang pendakwah atau bagi wanita daiyah gitu ya. Karena tidak ada beda antara pendidik, pengajar dan seorang dai atau daiyah. Hampir sama kok. Keduanya memiliki peran dan kesamaan yang sama, yaitu menyampaikan pesan-pesan atau pengetahuan ya, teman-teman sebagai komunikator gitu ya. Terus pesannya adalah ilmu-ilmu pengetahuan dan medianya melalui media smartphone yang di dalamnya terdapat berbagai platform yang kita sudah unduh sebagai wasilah penyajian materi kita gitu melalui platform-platform tersebut. Dan komunikannya atau dalam bahasa dakwah itu mad'unya atau maktubnya, mukhotobnya adalah followers atau audience gitu, termasuk mungkin peserta didik gitu. Itu dengan mudah akan mendapat materi-materi yang kita sajikan melalui media sosial.
Ya secanggih itu dan sesingkat itu zaman konteks hari ini ya, setelah new normal itu berlaku pasca Covid kan itu berlaku gitu. Dulu mungkin kita cenderung klasikal gitu, artinya ngaji itu ya perlu tetap tidak boleh hilang gitu ya. Harus duduk di depan asatidz atau ustazah gitu ya, atau depan para kiai, para muallim ya. Bagaimana kita mengambil ilmu tersebut gitu. Dan guru pun sama gitu, dengan adanya kiai atau guru pun sama, ustadz-ustadzah, dengan adanya media sosial itu justru cenderung juga memberikan kemudahan. Ya walaupun sulit ya ketika memproses konten itu kemudian menjadi sebuah konten gitu. Itu memang ada prosesnya. Tapi ya harus kita terima hari ini bahwa hari ini kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan teknologi zaman gitu. Nah, kembali lagi teman-teman semua, ya, sebelum nanti saya perkenalan bahwa selama 1 semester kita akan ngaji kira-kira begitu seputar sosial media branding, khususnya di pendidikan agama Islam. Ya walaupun saya juga mengampu di Fakultas Dakwah ya terkait sosial media branding, dan kebetulan ini mata kuliah baru kalau tidak salah setelah saya konfirmasi ke pihak jurusan di jurusan PJJ PAI gitu, mata kuliah baru banget Pak kata gitu. Ya udahlah gitu, nanti kita sesuaikan saja, tidak usah saklek gitu ya. Akan saya share hari ini, mungkin kita sebentar aja lah, nggak usah lama-lama karena udah mau mendekati jam 12 bagi yang ada di Indonesia Timur, dan itu waktunya makan siang kan gitu. Saya juga sudah melihat tercium aroma-aroma terasi, bawang dan lain sebagainya untuk diulek gitu ya, bagi-bagi yang di Indonesia Timur. Nah itu sebelum mulai. Nah ini pembelajaran dewasa maksudnya begitu. Saya paham, saya ngerti. Mungkin Kang Nur Fadli juga ya suka ada job gitu di hari Ahad. Siapa sih yang mau kuliah di hari Ahad gitu ya? Biasa itu ada job sampingan buat para ustadz, para kiai gitu ya, nganterin pengantin ya, menghantarkan pengantin gitu ya, jadi panitia hajatan, bukan jadi pengantin hajatan loh ya, kalau yang sudah, kalau yang belum harus ya. Jadi seperti itu kan dilakukan. Sama halnya saya suka konser juga kadang-kadang ya, di acara nikahan gitu ya, pagi-pagi di hari had diundang konser baca Quran maksudnya ya, tilawah gitu sebelum dilakukan ijab kabul gitu. Nah ini harus kita mengerti. Nah pembelajaran orang dewasa ya seperti itu, saling mengerti ya, satu sama lain. Yang penting kewajiban tugas kita itu apa, haknya teman-teman dapat apa, dan kewajiban teman-teman apa. Artinya kewajiban teman-teman itu ya mengerjakan tugas, maka haknya akan mendapatkan nilai gitu kan, begitu sederhananya. Sama itu juga yang kemudian diterapkan kepada anak peserta didik, cuman bedanya mereka belum dewasa kan gitu. Nggak usah lagi ada aturan tertulis gitu, kita nggak perlu ada saya himbau nanti di tulisan di flyer nggak boleh bla bla bla, tidak boleh gitu, ribet itu ya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan terkait RPS-nya, nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Ada di grup WhatsApp. Sebentar, nih saya belum tampilkan. Sudah nampak di layar ya. Ini RPS Social Media Branding. Sebetulnya kalau di mata kuliah itu kan ada PAI-nya lah, tapi ini saya ambil yang umum saja lah. Artinya mata kuliah kita hari ini itu juga bisa disesuaikan dengan profesi kita masing-masing gitu. Kalau konteksnya hari inilah ke dalam PAI gitu ya, ke pendidikan agama Islam, maka itu juga bisa disesuaikan gitu. Nah ini teman-teman ya, saya manggil teman-teman aja, perlu diperhatikan bahwa nanti silahkan dibaca saja terkait capaian pembelajaran lulusannya seperti apa. Nah, ini umumnya di PT KIN itu khususnya di UIN gitu ya. Ini CPL-nya nggak jauh dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan gitu ya, yang Maha Esa. Terus itu udah pasti tuh. Terus CPL berikutnya itu penyesuaian biasanya di masing-masing prodi. Menguasai konsep dasar teori metode. Udah kita lewat saja lah yang itu. Terus juga capaian pembelajaran mata kuliah. Nah ini juga bisa dibaca nanti oleh teman-teman semua. Kita langsung ke sini saja nih. Jadi intinya dari setiap capaian pembelajaran
ada kesesuaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang juga kemudian disesuaikan dengan aspek taksonomi Bloom ya. Jadi ada teori taksonomi Bloom ya, dengan beberapa panduan ya, dan juga level yang dimana teman-teman nanti bisa dibaca di sini ketika misalkan mahasiswa mampu menganalisis konsep branding, audiens dan audiens target awal media sosial atau untuk konten pendidikan di media sosial itu masuk dalam aspek mana gitu ya. Nah, itu nanti silakan disesuaikan saja gitu ya, dilihat dan dibaca. Nah, singkatnya mata kuliah ini ya betulnya membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan praksis bagaimana kemudian kita merancang juga mengimplementasikan dan juga melakukan sebuah evaluasi ya, melakukan sebuah evaluasi terhadap konten-konten atau juga proyek-proyek yang kita lakukan gitu, kita karyakan. Ya, tentunya ya tetap strategi brandingnya itu seperti apa gitu ya, khususnya dalam konteks pembelajaran agama Islam atau juga konteks dakwah ya teman-teman. Ya. Ini penting kita ketahui ya, saya sampaikan di awal tadi bahwa secara praksis teman-teman sudah melakukan itu semua prakteknya gitu ya, mengecek bagaimana algoritmanya gitu ya, terus jangkauannya sampai mana gitu, sudah semua, cuman tinggal teorinya saja. Nah, berikutnya kita juga akan mempelajari bagaimana kita memahami konsep branding ya, konsep dasar branding itu gitu, khususnya dengan menggunakan media sosial dan tentu dengan mengedepankan asas-asas etika ya dalam berdakwah. Misalnya dalam berdakwah itu kan atau dalam mengajar, sifat wajib Rasul itu kan tetap harus juga melekat dalam diri seorang konten kreator ya, atau mualim atau pengajar atau juga dosen atau dai gitu ya. Konten-konten tersebut juga harus sesuai dengan unsur-unsur komunikasi Islam ya, tidak ada kebohongan, tidak juga kemudian menimbulkan huru hara konten kita tersebut sehingga orang kemudian akan mengkritisi dan lain sebagainya. Itu harus penuh kehati-hatian dan penuh etika. Nah, itu teman-teman. Nah, ini nanti silahkan dilihat saja. Intinya 16 pertemuan berikut UTS dan UAS ini. UTS itu kan ujian tidak serius ya, teman-teman. UTS itu ujian tidak serius, UAS itu ujian agak serius. Ya, kalau mau siap-siap UAS biasanya agak serius tuh. Ya, gurunya agak serius, dosennya agak serius. Gitu. Padahal malas biasanya gitu, ngoreksi malas, macam-macam malas ya, bikin soal malas gitu ya. Itu yang kita alami sama-sama sebetulnya. Nah, balik lagi kembali kepada ini. Jadi selama 14 semester dan juga 2 UTS dan UAS, ini yang akan kita pelajari nih. Konsep dasar branding, personal branding untuk dai daiyah dan juga branding kelembagaan. Nah, dai-daiyah itu juga bisa disesuaikan. Ini tidak saya ubah karena saya menganggap bahwa pendidik itu adalah seorang dai gitu, yang menyampaikan ajaran ilahi terhadap anak didiknya gitu ya. Jadi murad itu menyampaikan pesannya kepada muridnya gitu. Kira-kira. Itu kan bagian dari dakwah ya, bagian dari kita menyampaikan ajaran-ajaran ilahi kepada para murid yang kemudian dengan menggunakan wasilah atau media sosial ya, ini dengan berbagai platform seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan media sosial, konten kita siapkan gitu ya, kita upload, ini juga harus diketahui juga sebelum kita posting itu bagaimana karakteristik atau ciri khas audiens kita di media sosial, baik dari sisi demografi, psikografi, dan geografi. Ini penting gitu ya. Biasa kalau kita AdSense atau iklan itu ya, atau jangkauan itu kalau yang berbayar kan kita juga ada pilihan tuh. Siapa target yang akan melihat postingan kita gitu. Nah, ini penting gitu. Ya,
Saya katakan secara praksis teman-teman sudah mafhum lah, sudah paham. Nah, ternyata tidak cukup dengan kita mengenal karakteristik audience, jamaah, followers gitu ya. Tabi'in ya. Jadi bahasa Arabnya followers itu ya tabi'in. Ya tentu kita harus mengedepankan yang namanya hal etik gitu ya, etika dan adab berdakwah atau mengajar ya di media sosial. Adab mengajar atau berdakwah di media sosial. Karena apa? Ya, sebagian kita tahu atau semuanya tahu bahwa etika dan adab ini menjadi hal yang penting. Bahkan konon katanya gitu ya, sepertiga ilmu itu ada di dalam etika dan adab. Gitu. Betul ya. Jadi harus hati-hati ketika kita menyampaikan konten baik dalam bentuk video gitu ya, atau podcast juga, atau katakanlah tulisan, desain dan sebagainya. Itu lebih apa namanya, harus mengedepankan etika lah. Bagaimana kita memilah kata-kata, bagaimana misalnya kita menggunakan kata-kata dan memilih diksi yang baik agar audiens atau followers kita atau jamaah kita itu tidak juga tersinggung gitu, tidak merasa ada yang mungkin keliru sehingga kemudian mereka komplain dan sebagainya. Walaupun itu hal itu pasti akan terjadi gitu. Nah, itu justru kita harus punya mitigasi ya, bagaimana kemudian tadi didahului dengan mengenal karakteristik audiens dan juga menyesuaikan gitu dan mengedepankan etika. Nah, berikutnya jenis-jenis platform, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, dan karakteristiknya. Akan nanti ini lebih kepada nanti teman-teman itu bagaimana menganalisis gitu dari sekian banyak platform itu, kegunaannya itu apakah masing-masing sama atau berbeda gitu. Jangkauannya, terus kegandrungan orang penggunanya itu lebih banyak menggunakan apa gitu. Itu kan nanti bisa dalam bentuk monitoring, evaluasi, refleksi di sekitar lingkungan teman-teman gitu. Ya, ada semacam mini riset lah gitu, mini penelitian kecil gitu ya. Kira-kira di sekitar teman-teman ini lebih cenderung menggunakan platform apa. Nah, teman-teman lanjut. Jadi tadi karakteristik sudah, etika sudah. Itu sebelum kita membuat konten itu ada dalam ya di Fakultas Dakwah mungkin sama lah di pendidikan juga. Sebelum membuat video konten, misalnya kita juga harus buat storyboard gitu loh. Iklan juga sama. Artinya plannya apa yang mau kita sampaikan di dalam konten tersebut, atau copywriting-nya lah gitu. Ya, storytelling-nya kita mau ngomong apa gitu. Peta konsepnya mau ke arah mana gitu. Jadi tidak sembarang upload, kecuali memang ya yang upload biasa gitu, terus atau apa ya istilahnya ngobrol-ngobrol biasa kalau memang itu dalam bentuk live. Nanti juga di sini akan dibahas ya dalam konteks public speaking gitu. Jadi yang penting si konten kreator itu ya, yang si sosial media itu harus betul-betul juga memang tidak mudah, nggak jarang orang yang bikin copywriting, tapi ada juga yang telaten gitu. Dia membuat konten, dia akan buat tuh storyboardnya atau copywritingnya supaya tidak salah gitu loh, tidak keluar dari konteks pembahasan. Nah gitu. Nah setelah itu kalau juga jangan lupa desain grafisnya supaya orang itu tertarik gitu ya. Terus juga pengambilan fotografinya, angle-nya bagaimana, video dan seterusnya, podcast ya, untuk branding itu seperti apa. Juga strategi platform. Nah, berikutnya ada public speaking, moderasi live, dan interaksi dengan audiens. Nah, sesekali kadang memang social media branding ini juga digunakan kegiatan-kegiatan public speaking, ya. Live streaming misalnya, ya. Atau juga di TikTok mungkin di antara teman-teman ada yang suka live TikTok ya, ngasih bunga, ngasih kado gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya bisa dilakukan atau digunakan untuk bagaimana pembelajaran gitu ya dengan peserta didik gitu ya, supaya tidak bosan, karena cenderung hari ini gitu ya anak-anak kita
itu pasti punya akun TikTok. Ya, nggak jauh kontennya itu ya dari jedag-jedug dan ya bikin apalah yang begini-begini tuh. Ya, yalil-yalil dan lain sebagainya gitu ya. Yalil gitu ya. Coba sesekali mereka diperiksa punya TikTok gak gitu. Kita bikin live bareng-bareng gitu kan. Itu akan lebih senang biasanya mereka itu. Jadi diajak mereka itu untuk berlatih public speaking ya. Entah dalam bentuk suruh cerita dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, tidak cukup dengan itu juga ya teman-teman, bahwa tidak dapat dipungkiri sejatinya media sosial hari ini atau ya, teknologi internet dan umumnya itu sangat cepat sekali perkembangannya gitu. Nah, di kita itu di mata kuliah kita ada yang namanya ya kan pengennya mudah kita membuat konten ya, tentu harus ada alat bantu, terus juga mudah juga kita untuk menelusuri, untuk mencapai menjangkau target audiens kita gitu. Maka penting ada yang namanya search engine optimization atau CEO gitu ya. Jadi alat pencairan yang sangat optimal ya. Ya salah satunya bisa digunakan seperti Google gitu dan sebagainya. Bahkan sekarang bisa dibantu dengan ChatGPT, Gemini IA, Julius gitu ya. Itu juga bagian dari alat atau tools untuk membantu kita ya ketika kita membuat konten. Dan tidak lupa supaya konten kita atau konten yang sesuai dengan materi kita itu harus sesuai juga gitu ya jangkauannya, maka itu menjadi keyword yaitu dengan cara menggunakan hashtag ya, hashtag dari konten tersebut gitu. Jadi ketika ada orang yang mencari misalkan hari ini sosial media branding PAI, kita bikin hashtag gitu ya. Nah, itu orang akan mudah nanti ketika searching di internet gitu ya terkait video sosial media branding PAI akan muncul dari hashtag dari beberapa hashtag yang di-tag oleh sosial media. Nah, hal yang menjadi penting juga bagaimana kita kolaborasi dengan influencer atau komunitas. Ya, ini penting. Terus selebihnya sih lebih kepada metrik media sosial, engagement, reach, impression gitu ya, alat analisisnya. Terus, nah di akhir teman-teman itu akan ada proyek ya, proyek mata kuliah sosial branding nanti untuk proyek nanti akan disampaikan dalam waktu ketika mendekati akhir ujian semester ya, proyek akhir sosial media branding. Nah ini teman-teman mata kuliah materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita lalui bersama selama 1 semester. Adapun referensi silakan ini bisa dibaca atau referensi-referensi yang lain yang bisa menunjang perkuliahan kita. Ini hanya beberapa saja yang saya sesuaikan, karena sebetulnya ketika kita berbicara sosial media branding atau branding pada umumnya itu sering dikaji atau dibahas pada mata kuliah periklanan atau pemasaran gitu ya. Nah, jadi marketing manajemen, terus marketing komunikasi pemasaran, marketing dakwah di era digital, etika berdakwah di ruang digital, dan Islami dan lain sebagainya. Dan selebihnya teman-teman bisa baca ini semua ya, karena kan kita tidak seperti reguler ada diskusi online gitu ya. Itu di sini nanti diskusi tatap muka ya, seperti di kelas ada presentasi, tidak. Ini lebih kepada nanti kita sinkronus 4 kali, terus ada penugasan juga asinkronus. Nanti terkait informasi atau instruksi tugas dan lain sebagainya itu akan saya sampaikan menjelang pertemuan itu dimulai, biasa seperti itu. Saya kira itu untuk gambaran ya perkuliahan kita selama 1 semester ya. Dan perlu diingat bahwa ketika nanti kita sinkronus ya Bapak Ibu semua, mohon nanti untuk on cam ya, untuk on cam. Jadi betul-betul on cam ya, tidak hanya pasang itunya saja gitu ya. Gambarnya lah di layar gitu. Kan sekali saya harus tahu juga memastikan bahwa
teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kira-kira demikian gitu. Nah, pokoknya sama saya mah insya Allah nggak tegang gitu ya, santai saja gitu. Itu saja saya cukupkan terkait penjelasan atau core learning materi perkuliahan sosial media branding pendidikan agama Islam ya, seperti itu. Baik, saya ingin kenalan ini karena ini pertama kali saya bertemu dengan teman-teman ya dari jurusan PAI, PJJ PAI semester 5 B4 ya. B4. Ini juga mata kuliah baru kebetulan, makanya baru juga ketemu dengan teman-teman nih. Nanti akan saya panggil satu-satu ya Bapak, teman-teman. Saya nggak enak kalau manggil Bapak Ibu pokoknya. Oke. Dengan Aisyatu Munawaroh ada hadir? Hadir Bapak. Asal dari mana Teh? Asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, terlihat dan tercium sampai sini soalnya bau cuko gitu. Cukup, wong kita galau. Cukup pempek. Aktivitas apa, Kak? Ngajar di madrasah? Iya Bapak, membantu di Yayasan Madrasah Ma'ariful Ulum. Nah, mudah-mudahan lancar jaya dan sukses ya. Amin. Terima kasih Selanjutnya doanya, Arin Bapak. Napisah. Hadir Bapak, Asal dari mana Teh? dari Tasikmalaya. Wah, dari Tasikmalaya. Kota atau kabupaten? Kabupaten. Untung perempuan, kalau laki-laki dari Tasik kan gampang, kalau orang Tasik laki-laki itu. Bawa tas besar isinya sendal semua, itu pasti dari Tasik. Bercanda Teh. Muhammad Nasrullah. Hadir Pak, Muhammad dari Nasrullah. Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Ya. Panggilannya Nas kan? Iya Pak, Bukan yang Nasrul. kata terakhirnya kan? Iya. Nasrullah gitu ya. Panggilannya Nas ya, bukan yang belakangnya gitu. Aduh. Baik. Iya bukan. Riki Adiyatma. Pak, hadir Dari Bapak. mana, Kang? Saya dari Pandeglang, Banten, Pak. Oh, orang Pandeglang. Pandeglang mana, Kang? Pandeglang, Cikesik, Pak. Oh, Cikesik. Wah, itu jauh ya, Iya. lumayan. Saya mah di Ciekek masih Oh, di Kotana, Cenah mah di Oh. Kotana gitu. Sama aja gitu. Asli Cikesik, Kang? Enggak, saya rantau juga. Aslinya di Jawa Tengah. Berarti di sana di pondok pesantren. Iya, di Ngabdi. Pondok Pesantren. Pesantren apa, Iya. Kang? Pesantren An-Nahl Darun Najah 5. Oh, DN5. Iya, DN5. Ya, di An-Nahl, betul. Betul. DN5. Banyak ya di Pandeglang tuh sekarang Iya, banyak pesantren ya. Oke, nuhun Kang. Riki Adil sudah. Mas Ruri. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ya, Iya, Pak Kiai nama Mas Mas Ruri Rudi, asal Bapak. dari mana, Pak Kiai? Asal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Bapak. Oh, dari Demak. Oke, siap. Aktivitas sehari-hari ngajar di mana, Pak Kiai? Untuk sehari-hari saya di lembaga LPK Miftahul Ulum, Bapak. Di desa saya sendiri. Ya, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Salam kenal. Iya, matur suwun, Bapak. Selanjutnya, Bapak Nur Hadi. Izin Bapak, mohon maaf kebetulan sekarang sambil ada acara paguyuban Syekh Gunung Jati Cirebon, Kecamatan Sungai Bab Jambi. Saya Nur Hadi dari Jambi Bapak. Kebetulan kalau aslinya Pasuruan tapi karena orang tua ikut transmigrasi di Jambi. Nah, kebetulan sekarang sedang ada acara paguyuban Sunan Gunung Jati Cirebon, Kecamatan Sungai Bahar, Bapak. Kebetulan lagi memandu, izin kami mengikuti, Bapak. Siap.
sambil memandu acara Bapak. Ya, ya itu yang tadi Izin. saya sampaikan Siap. ya. Ada yang lagi mandu, ada yang lagi di pelaminan biasanya. Siap Bapak. Lanjut Izin Pak Nur Bapak ya. Hadi, terima kasih. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Ratu Bahiyatu Sania Ya, hadir Bapak. dari mana? Dari Banten, Bapak, Kota Serang. Oh, Serangnya mana? Serangnya Serang Tak-Takan. Tak-Takan. Ya, ini jelas sudah kelihatan dari nama ya. Tak-Takan ya, dari ini kan ya dari Serang, kalau nggak dari Pandeglang, dari Lebak gitu ya. Ngajar di mana, Bu? Di Madrasah Diniyah, Pak. Madrasah Diniyah. Punya sendiri atau yayasan keluarga? Yayasan punya masyarakat. Ya, masyarakat ya. Papa. Nuhun teh. Kami sabar. Zahra Al-Izza Syafinka. Hadir Bapak. Nah, dari mana Teh Zahra nih? Di Indramayu. Indramayu. Aktivitas ngajar Ya, di pesantren, di sekolah. di Madrasah Diniyah, Pak. Oke, lanjut. Mungkin sepertinya sedang healing nih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Kang Yunus. Kang Yunus ada? Kalau tidak ada, ya ini selanjutnya Zainal Arifin. Bapak hadir Dari Pak, mana Kang? dari Bangkalan, Madura Pak. Wah, dari Demak ya. Dari Madura, Bangkalan. Berarti Ya, Pak. dekat kompleks ini Syekh Khalil gitu. Saya aslinya Bangkalan Pak, tapi domisili di Surabaya, Sunan Ampel Pak. Oh, Sunan Ampel. Ya. Bulan apa saya ke ziarah ke Sunan Ampel, terus ke Bangkalan juga gitu, bulan Mei kalau nggak salah. Juni ya. Juni. Terima kasih Kang. Selanjutnya Sri Ya, Pak. Laili. Ya, saya Pak hadir Ya, dari mana Bu Sri? di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ogan Hilir ya. Ogan Hilir ya. Iya, Ogan Ilir Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Asli Palembang Bu Sri, asli Ogan Hilir. Ya, masih dekat dengan Palembang. Oke. Lanjut Muhammad Suryadi. Ada Muhammad Suryadi. Lanjut Ali Ramadan. Ada Ali? Ada Pak, izin sambil off cam Pak, lagi demam Pak. Oh iya. Terasa demamnya sampai sini nih Kang. Oke Pak, saya Ali Ramadan dari Langkat, Sumatera Utara Pak. Iya. Tapi asli Medan atau ini Puja Kusuma juga? Asli Langkat Pak, sekarang domisili di Medan. Asli suku Melayu Pak. Oh suku. Dikit Puja Kusuma kan putra Jawa kelahiran Sumatera kan gitu, ada yang begitu. Oke, sekedip Pak. Sekedip. Mohon Kang, lanjut sehat-sehat. Nawaf Munawwaroh. Pak Nawaf Munawwaroh dari Arjawinangun Cirebon. Wong dewek ya. Ya. Wong Cirebon ini mah. Makasih Teh Bayu. Hadir Bapak. Dari mana Saya Kang Bayu? Asal dari Majalengka Bapak. Majalengka. Atunun, lah biar Ya. cepet nih. Ma'arif Amin. Ya Pak. Nama Asli dari saya mana, Kang? ya Pak Ma'arif Amin dari Ciamis, Jawa Barat. Ciamis, Jawa Barat ya. Ya Pak. Perancis ya, peranakan Ciamis gitu. Perapatan Ciamis. Nuhun Kang. Siti Ya, Pak. Suliha. Saya Bapak. Saya dari Pamekasan, Madura. Tadi dari Bangkalan, ini dari Pamekasan Pak. ya. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Muhammad Fikri. Hadir Pak, Oke, dari mana Kang? dari Lombok NTB. Oh, Lombok NTB.
Saya belum ke Lombok, belum pernah ke daerah NTB saya. Ke Mataram, ke Lombok belum saya injak itu Pulau NTB itu. Injak dia, Pak. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini ada Rinjani, kesempatan di ya. sana. Gitu. Terima kasih, Kang. Siap. Solihah. Nggak ada ya. Pak. Oh ya. Saya dari Sajral Bak Banten, Pak. Yang rangna mana, Teh? Hah? Yang rangnya mana? Sajra. Oh, Sajira. Ya. Sajra. Oh, Sajra tuh berarti dari Sajra bisa ke Cilisung ya? Oh, iya. Iya, Pak. Kasih. Teh. Sajira. Tadi tuh sampai Siti Nurul Latifah. Hadir Bapak. Dari mana? Saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, lanjut ya biar cepet. Makasih. Nurul Fadilah. Hadir Bapak. Nah, dari mana Bu Nunur? Dari Garut, Pak. Wah, ini Hibandogar ya, Himpunan Mahasiswa Dodol Garut. Atau Himadobrut. Enggak, sehat ya Bu Nurul. Aktivitas di mana Bu Nurul? Di MI Nurul Palah. Garutnya daerah mana, Bu? Garut Selatan, Pak. Oh, berarti ke arah Pamumpuk sana gitu? Iya, tapi bukan ke sini ke Bumbulang, ke arah Bumbulang. Siap, nuhun Bu Nurul. Lanjut, Aminah. Saya Bapak. Oke, dari mana? Saya dari Aceh Bapak. Wah, di Aceh jam berapa ini di Aceh, Bu? Ini jam 10.48 Bapak. Oh, hampir sama ya. Kau WIB ya? Di Acehnya Aceh mana, Bu? Aceh Timur. Daerah apa tuh? Aceh Bapak. Kabupatennya? Idiraya. Pidiraya ya. Saya 2000 berapa tsunami itu ke sana, Bu. Jadi relawan. Teman kebetulan dapatnya di Banda Aceh waktu itu. Oh, Aceh besar. Tempatnya ya di Aceh besar sana. Makasih, sukses. Lanjutnya sama-sama, Pak Rohidin. Rohidin ada? Lanjutnya Muhammad Pak Rohidin, silahkan Pak Rohidin. Dari mana Pak Rohidin? Halo? Ya, dari Brebes, Bapak. Oh, dari Brebes. Deket ya, Pak ya? Brebes. Sehat Pak Rohidin? Sehat. Salam kenal Pak Rohidin. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti bawangnya tolong dikirim-kirim ke kami. Pak. Telur asin ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Muhammad Silmi Kafah. Hadir Bapak. Dari mana Kang? Dari Riau Pak, kebetulan Pak. Riau-nya mana Pak? Riau-nya di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Oh, Bengkalis ya. Berarti nyebrang itu dong, pulau. Nah, kami yang di daratannya Pak. Oh, sebelum nyebrang masih ya? di Pulau Sumatera, alhamdulillah. Yeah, tapi kabupaten terletak di kepulauan. Masuknya ke Kepulauan Bengkalis kabupatennya ya? Ya, tapi kami berada di Pulau Sumateranya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Jadi urusan lancar. Urusan lancar Pak. Repot kalau pas di Bengkalis itu. Iya Pak. Saya Puja Keja Pak. Puja Keja. Oh. Putra Jawa, kelahiran Jawa. Kelahiran Jawa. Berarti merantau iya, di sana betul, ya Pak? Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya Muhammad Aufarul Mawahib. Hadir Bapak. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Ya. Aman Pak di Tuban. Alhamdulillah Bapak aman. Aman ya. Lurus saja ya. Iya. Makasih. Selanjutnya Muhammad Asif Millatal Haqqi. Hadir Pak.
Oke, Pak, dari mana, Pak? Dari Cilacap, Pak. Jawa Tengah. Cilacap. Cilacap hujan juga ya, Pak ya? Sedang musim hujan apa gimana? Ya, ini juga baru panas dari tadi hujan. Iya, kalau di Cirebon, Pak, alhamdulillah ya, Cirebon itu panasnya sangat luar biasa. Tapi kemarin hujan. Tapi kalau lagi panas, Cirebon itu mataharinya satu orang satu, Pak. Saking panasnya tuh satu orang satu matahari. Saking panasnya. Nah, oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya Muhammad Amin. Iya, Pak. Dari mana, Kang? Dari Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Bogornya mana, Kang? Kabupaten Bogor. Ya, yang mana maksudnya? Daerah Kecamatan Caringin. Cijeruk. Dekat kalau apa Lido. Ya, cukup ke ini Cijeruk. MNC Lido. Ya. Cijeruk, Caringin, Tajur Halang. Ya, Cijeruknya dekat Cijeruk, Pak. Nah, ya, Insya Allah. Tajur Halang. Saya sering ke Tajur Halang gitu. Mandi ke Curug. Ya. Baik, terima kasih, Kang. Terus Lukmanul Hakim ada? Selanjutnya Nur Fadli. Pak, kami dari Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah. Oh, Mempawah. Kabupaten Kalimantan Barat, Mempawah. Oh, bukan Melawi apa ya? Tadi di kelas yang sebelumnya ada dari Melawi itu. Pesantrennya siapa sih? Buya Bisri. Baik. Terima kasih. Nah, ini sekarang setelah Nur Fadli jadi Muhammad Fadli. Orangnya beda kan? Dari mana, Kang? Oh, Kabupaten Siak. Siak ini terkenal jam apa madunya ya. Nah. Aktivitas apa, Kang? Asli Melayu asli atau puja Kesuma juga atau puja Keja tadi? Melayu ya. Oke, suai. Cindy Andriani. Hadir, Pak. Saya Cindy Andriani dari Purworejo, Jawa Tengah. Oh, Purworejo, Jawa Tengah. Sehat ya, Bu? Sehat, Pak. Oke, lanjut. Ahmad Taher. Saya dari Dari mana, Kang? Dari Lurah. Oke, Kang, lanjut, Kang. Sinyalnya agak kurang bagus ya. Terus selanjutnya Ruroh Saifuddin. Hadir, Bapak. Saya dari Dari Ngawi, mana, Jawa Bu? Timur. Jawa Timur. Oke. Selanjutnya Bapak Alfiadi. Alfiadi ada? Hadir, Pak. Selanjutnya Alfiadi, Bapak Alfiadi nih. Kang Alfiadi. Ya, Pak. Ya, asal dari mana, Kang? Asal dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Pak. Ini di posisi di Padang ini ya. Sekarang lagi di Batu Sangkar, Pak. Tanah datar Sumatera Barat, Pak. Sama-sama Sumatera Barat ya, Batu Sangkar ya. Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Widi Wahyu Aji. Ya, Bapak. Saya dari Cirebon, Pak. Cirebonnya mana, Kang? Di Kanggraksan, Pak, Harjamukti. Oh, di Kanggraksan situ. Deket ya, Kali Tanjung situ ya. Kali Tanjung, Pak, bener, Pak. Saya di Adipati, Pak, tinggal di Jembatan Merah deket kok. Warung Sari ya, Pak? Ya, sebelum Harum Sari ada perumahan sebelah kiri, nah situ. Oh, The Garden itu, Pak. Setelah
Lade Garden, jembatan, turun jembatan merah, belok kiri, nggak jauh dari situ. Sumber Asri berarti Pak. Bukan, jadi jembatan merah, belok kiri ke arah Arumsari. Nanti kan ada AB Chicken tuh Pak. Oh iya betul Pak. Orangnya AB Chicken itu ada perumahan dan di situ tinggal. Oh. Nuhun Kang. Afdal Siap, Zikri. Hadir, Pak. Dari mana Kang? Halo? Dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Oh, Padang, Sumatera Barat. Sama seperti Pak, tadi Pak. dari Padang, Sumatera Barat, Pak. GG. Iya, Pak. Sama, Pak. Tasyat Fitri Az-Zahra. Wah, ini kayaknya PJ ya. Pak. Ya, Pak. Dari mana? Dari Padang, Sumatera Barat, Pak. Oh, Padang juga sama ya. 3 orang Sumatera Barat ya. Iya, Pak. Anak ini apa? Semen Padang FC ya. Andre Rosiade itu ya. Makasih. M Yatun. Dari mana? Perkenalkan, nama saya M. Yatun. Kelahiran Jawa Timur, sekarang posisi di Bali. Wah, aman Bu, Bali apa jauh dari tempat bencana banjir? Saya korban banjir, Pak. Wah, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan Bu ya. Barangkali ada kerugian-kerugian material gitu. Saya dulu di Bekasi kalau setiap hujan juga korban banjir Bu. Jadi karena sudah menjadi makanan setiap hari itu banjir, jadi sudah terbiasa. Ya. Mudah-mudahan selamat sehat ya Bu ya semua keluarga di sana ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Baru kali ini Pak selama di Bali Ya, banjir saya bandang. kaget juga, waduh Bali luar biasa ini baru pertama kali gitu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan oleh pemerintah, warganya juga di sana sehat-sehat semua. Karena pasca banjir itu yang repot Bu. Wah itu luar biasa tuh. Belum beres-beres dan lain sebagainya. Terus berikutnya Rohima Nisa Uswatun Hasanah. Hadir Bapak. Saya dari Sragen, Jawa Tengah. Sragen, Jawa Tengah. Ya. Berarti Solo Raya ya? Ya, sebelum Solo. Terus tadi ada yang tertinggal Pak Yunus nih. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan nama saya Yunus Pak. Saya asli dari Cirebon, Kelangenan, Desa Selangit. Waduh, Cirebon ya. Nah, tadi juga Bapak juga menyinggung itu Pak. Saya juga alumni Asigor Gedongan, santrinya Buya Bisri Pak. Ngajar di mana sekarang Kang? Nah, saya ngajar di sana Pak, di SMK Asigor Gedongan Pak. Iya. Saya sama Buya Idaroh kebetulan di UPT Bahasa. Membantu Bu Nyai Daroh kepalanya, PBB saya ya, sekretarisnya. PBB apa ya? Ya, PPB. Nanti kemungkinan teman-teman semua juga akan ada ujian TOEFL ya, secara daring gitu, sebagai persyaratan komprehensif. Ujian komprehensif itu harus lulus dulu tes TOEFL dan TOEFL-nya. Nanti diinfokan lah itu lewat fakultas masing-masing. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Nanti untuk RPS akan saya share ya bagaimana. Mohon maaf Pak Suryadi. Telat masuk tadi ada acara nikahan di rumah tadi. Masnya nikah? Bukan Pak, ada adik ini yang nikah. Acara Mas Suryadi yang nikah. Kalau yang lagi nikah jangan. Alhamdulillah. Asli mana? Asli Lombok, Pak. Oh, Lombok berarti sama dengan siapa tadi itu? Fikri, Pak. Muhammad Fikri. Iya, betul. Ya, Lombok. NTB. Bukan Mas Suryadi kan yang nikahnya bukan kan? Bukan, Pak, tapi ada itu apa namanya? Adik sepupu lah yang nikah. Baik. Tapi tidak enak kita tidak bantu-bantu lah istilahnya. Sudah sampaikan. Ya, yang penting nanti ketika sinkronus, apa-apa gabung aja. Barangkali ada yang lagi di nikahan orang lain, lagi nikah sendirinya, ya. Siap, Pak. Jadi wali nikah, ya. Mohon maaf. Itu hal yang wajar. Yang penting
penugasan itu, tugas-tugas itu yang menjadi kewajiban itu dilakukan, dipenuhi lah gitu kira-kira. Nggih, siap Pak. Terlalu Nggih, siap. ribet gitu ya. Yang penting saling mengingatkan saja nanti. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama kita ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait sinkronus dan asinkronus akan saya sampaikan ya di grup atau melalui penanggung jawab kelas untuk kegiatan pembelajaran kita. Sebelum saya tutup, mohon izin untuk on cam-nya dulu ya, akan saya screenshot dari sini. Berikan senyum terbaik, gaya terbaik ya, kedipan mata terbaik ya. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya doakan semuanya teman-teman sehat selalu, sehat lahir dan batin ya. Amin. Dimudahkan segala urusan, dibukakan pintu rezekinya, dan tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya undur diri. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.